Masjid Baitul Maqmur rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bangun dan juga melaksanakan kewajiban salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan ta'lim kita dalam kajian kitab tasyahud. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga para umatnya yang senantiasa istiqamah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Sebelum kita mulai, marilah kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan berkat suratul Fatihah Allah senantiasa memberikan kesehatan kita, memberikan panjang umur kepada kita, dan memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita yang sedang berjuang di tanah Palestina. Al-Haziniyah wa qalatin salihah wa ila haratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah tidak lupa untuk niat itikaf. Kepada Kiai dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa'afani Allah wa iyyakum ajma'in. Allahumma ij'al hadza ijtima'an tamman khalisan mukhlisan liwajhika wa sababan linaili mardatika bijahi sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para guru, para asatiz, para hujjaj, para tokoh, dan tentunya juga seluruh pengurus DKM Masjid Baitul Maqmur beserta seluruh jamaah salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, izinnya kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Baitul Maqmur ini, yang tentunya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan setiap langkahan kaki kita adalah nilai daripada sebuah ibadah, dan juga tentunya akan menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah, agar supaya harapan kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kita dapat raih bersama. Salawat salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi besar kita, Habiban al-Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan hidayah kepada kita semuanya, tuntunan dengan syariatnya, sehingga kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala ditakdirkan untuk menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya bukan hanya sekedar umat, tapi umat yang benar-benar bisa menjalankan segala bentuk syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan istiqomah kita dalam menjalankan syariat Rasulullah, kita semuanya mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam kajian ilmu tasawuf, ilmu manajemen kolbu kita. Sedikit demi sedikit tetap kita ingin menjadi orang yang lebih baik. Oleh karenanya penataan hati ini sangat penting.
Mungkin beberapa hari yang sudah lewat, hati kita telah banyak ujian-ujiannya, ujian hati dari kesabaran, dari amarah dan lain sebagainya. Atau mungkin seringkali kita juga berkumpul dengan teman-teman sehingga hati kita ikut menggibah untuk bersuuzon dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kajian ini membawa hati kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab hikam kita, yakni kitab karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yakni hikmah yang ke-20. Ini hikmah yang ke-20, kalau boleh kita kasih judul, ini ujian bagi orang-orang yang ingin dekat dengan Allah dan ma'rifat kepada Allah. Ya. Ujian-ujian. Ketika diuji, maka ini berkaitan dengan hati lagi, dan di situ ada namanya godaan setan. Apa hikmah yang ke-20 ini? Qala al-muallifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Qala ma aradat himmatu salikin an taqifa indama kushifa laha illa wa nadathu hawatiful haqiqah. Ma aradat himmatu salik, tidaklah berkeinginan himmatus salik, cita-cita seorang yang dia sedang menapak jalan menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala, antaqipa, bahwasanya terhenti, indama kusyifalaha, ketika terbuka, tersingkap baginya itu sebuah kebenaran, illa wanadathu hawatiful haqiqah, kecuali akan memanggil kepadanya hawatiful haqiqah, ya, bisikan-bisikan hati yang bersih. Alladzi tatlubu amamaka, yang mana itu hati tatlubu amamaka, menuntut di depanmu. Ini bahasanya tinggi. Jadi gini, tidaklah seseorang itu yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, menjadi orang yang lebih baik. Nah, kalau bahasa tasawuf, orang yang seperti itu namanya orang salik, ya, yang nyukcruk jalan bahasa Sundanya, yang terus meniti jalan untuk lebih dekat lagi kepada Allah. Mungkin punya background atau latar belakang masa lalu yang kelam, dulu masih minum khamar, dulu masih berjudi, ya, dan masih banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang di lainnya yang dulu pernah dilakukan. Sekarang ingin dia bertaubat, ingin lebih dekat lagi dengan Allah, menyesal dengan perbuatan-perbuatan dosanya. Nah, dalam perjalanannya, kita sendiri, kalau kita contohkan kepada diri kita itu, kita itu ketika ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanannya kadang-kadang suka merasa, ya, merasa sudah mencapai tingkatan yang sudah luar biasa, tersingkap hal-hal yang mungkin kita anggap sebuah keanehan, ya, atau juga tersingkap dalam hal ini, tersingkap bahwasanya kita sudah merasa menjadi orang baik. Nah ini, bahkan, ya, Siti Fatimah Az-Zahra mengatakan, kejahatan yang paling buruk itu adalah ketika kita sendiri mengatakan kita itu adalah orang yang paling baik, ya. Sementara kebaikan yang lebih bagus itu adalah ketika kita mengatakan kita itu adalah orang yang paling buruk.
Kalau orang sudah ngerasa benar, kalau sudah ngerasa benar, dia itu paling baik, maka keinginannya itu antaqifa indama kusyifalah. Kita ingin terhenti, ya sudah cukup, orang-orang nggak seperti ini. Bahkan ketika kita melakukan kebaikan yang lain, bersedekah, udah, kan udah ke situ-situ. Padahal kita ada kesempatan untuk bisa berbagi lagi. Jadi karena kita sudah merasa sudah. Kalau dibandingkan dengan orang lain belum. Nah ini. Padahal satu sisi dalam hati, lubuk hati yang paling dalam, ya. Illa wa nadasu hawatiful haqiqah allazi tatlubu amamak. Hati kita nggak seperti itu. Ini dorongan nafsu kita, merasa udah paling baik dibandingkan dengan teman-teman kita, merasa udah paling soleh dibandingkan dengan, akhirnya kita stuck di situ. Sudahlah, cukup segini juga. Tidak ada keinginan untuk lebih meningkatkan lagi, ditambah lagi kualitas ibadah kita, pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah bentuk daripada ujian orang-orang yang ingin dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya dijadikan hatinya itu atau nafsunya seperti itu, ya, stuck kebaikan kita karena kita sudah merasa lebih baik. Nah, ini. Oleh karenanya dalam setiap kali melakukan kebaikan, ini yang namanya syaitan itu tidak akan pernah ridho umat Nabi Muhammad melakukan kebaikan. Selalu akan digagalkan. Dari mulai setan itu yang pertama untuk menggagalkan umatnya Nabi Muhammad untuk tidak melakukan kebaikan, setan itu berupaya yang pertama, ukfurlah, kufurlah kamu kepada Allah. Nah, umat Nabi Muhammad dibuat oleh setan itu agar supaya tidak percaya kepada Allah, ya, digoda seperti itu dengan kepercayaan, dengan akidah dan lain sebagainya, diuji. Ketika ujian pertama atau godaan pertama itu tidak berhasil, maka setan akan terus berusaha. Ternyata banyak umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Allah, yang menjalankan syariat Nabi Muhammad, mengakui tentang kenabian Nabi Muhammad. Setan nggak diam. Waduh, ternyata masih nggak bisa juga nih, ya. Nah, dulu sebagian para sahabat, ya, zamannya Rasulullah, yang beriman jadi sahabatnya Rasulullah, yang tidak beriman juga banyak, jadi tidak menjadi sahabatnya Rasulullah. Bahkan mereka menjadi orang-orang kafir menentang ajarannya Rasulullah. Nah, itu semuanya terjadi karena adanya upaya setan untuk menggagalkan kebaikan-kebaikan yang harusnya umat Nabi Muhammad lakukan. Nah, ketika tidak berhasil, ternyata masih ada yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, maka upaya setan akan terus dilanjutkan agar supaya terhenti kebaikannya. Apa kata setan? La tuti' rabbak. Boleh kamu sekarang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, Allah memerintahkan sesuatu kepadamu. Nah, sekarang apa? La tuti' rabbak, digoda umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Allah agar supaya enggak nurut sama Allah, enggak nurut sama ajalannya Rasulullah. Kan gitu. Kita ditanya, iman gak sama Allah? Iman. Umat siapa? Rasulullah. Allah nyuruh apa? Sholat. Tapi dibikin orang, udah gak usah sholat. Disuruh apa? Sedekah. Udah gak usah sedekah. Disuruh apa? Dalam rukun Islam suruh haji. Udah gak usah haji, ente gak punya duit, kan daftar haji harus sekian puluh juta, ente belum mampu. Dibikin begitu, ya. Padahal sekali lagi cara mampu itu banyak caranya, ya. Sering saya bilang, kalau dulu kita pertama kali mau ngambil rumah di sini harganya sekian ratus juta, suruh beli cash, mampu nggak?
nggak mampu. Ada cara yang lain untuk bisa memampukan diri kita punya rumah. Gimana caranya? Oh, ternyata ada yang nabung, ada yang nyicil. Nah, itu caranya. Cara memampukan diri. Nggak hanya dengan uang cash yang kita miliki. Begitu juga haji. Kadang-kadang orang nggak mau daftar karena ngerasa nggak punya uang cash langsung untuk daftarnya. Tapi kalau nyicil bisa, kalau nabung bisa. Nah, upayakan, mampukan diri kita untuk melaksanakan kewajiban kita. Nah, ini diupayakan oleh setan, digoda. La tuti'a rabbak, udah nggak usah, ya. Ente belum mampu. Tuh upaya setan. Ketika ada orang diganggu begitu, digoda begitu, ternyata mau juga berangkat, mau sholat. Setan nggak berhenti. Waduh, sholat juga nih, ya. Nah, ketika sholat diganggu sama setan, ajil ya, sholatnya buruan, dibikin nggak khusyuk. Kita di rumah digoda, ya, dari mulai jangan sholat, akhirnya berangkat ke masjid, sholat kita dilawan semuanya. Ketika sholat diganggu sama kita, aduh, sama setan tuh diganggu. Ntar siang begini ini imam lama amat, segala macam lah, dibikin begitu tuh. Akhirnya sholat kita berantakan kalau kita tergoda oleh godaan setan. Ternyata nggak tergoda, kita sholat khusyuk. Maka setan gimana? Berhenti gak? Nggak berhenti, ya. Maka dibikin hatinya, oke, kamu sekarang bisa sholat bagus, bisa khusyuk. Digoda hatinya, tuh sholat kamu bagus itu, yang lain pada jelek sholatnya, tuh ada yang ngantuk, ada yang begini, ente paling rajin. Dibikin mantep tuh sholat ente, ngerasa dibikin ujub, ria, bangga diri kita bisa sholat ke masjid, ya, apalagi dengan sholat kita yang bagus karena kita udah ngaji fikih, jadi dibikin ria, ya, pengen pamer, ujub, merasa kita bangga diri. Yang lain mana, aneh doang paling rajin ke masjid ini. Nah, begitu dibikin hatinya tuh seperti itu. Saking setan tuh kagak ridho umat Nabi Muhammad melakukan kebaikan. Ternyata dalam hatinya tidak tergoda tuh, namanya dengan sifat ria, ujub dan lain sebagainya. Maka upaya setan yang selanjutnya bagaimana? Udah, ya, ente kan sholatnya sudah bagus, ya, bacaannya bagus, fikihnya bagus, ente udah paling top deh, ya. Cuma gini, sholat ente itu nggak jadi jaminan ente masuk surga. Terus udah, sekarang mah sholat ente nggak usah begitu-begitu amat. Kalau nggak jadi jaminan mah santai aja. Makanya ada banyak orang yang justru sudah ngerti tentang bagaimana sholat yang bagus dengan syarat dan rukun, menjaga hatinya. Ketika merasa bahwasanya sholat bukan jaminan masuk surga, ya, yang menjamin masuk surga adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kudrat iradatnya Allah, ya. Jadi kalau ibadah itu nggak jadi jaminan, ngapain ibadah khusyuk-khusyuk? Jadi dibikin tuh perasaan seperti itu, akhirnya semaunya antar aja, gampang saja, karena merasa dia udah paling top dalam ibadahnya. Begitu tuh. Jadi ngegampangin, menyepelekan akhirnya. Padahal dia awalnya udah bagus. Jadi gitu tuh. Seseorang biasanya akan terhenti melakukan kebaikan dan juga menapaki jalan salik. Orang yang terus dia itu meniti jalan untuk makrifat kepada Allah, untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia itu sudah merasa saya sudah seperti ini, saya sudah lebih baik, saya sudah paling baik. Nah, ini padahal hati yang bersih di sini mengatakan illa wa nadatu hawatiful haqiqah alladzi tatlubu amamaka, itu
di depanmu, jangan terhenti. Kamu belum makrifat kepada Allah, belum apa-apanya, tapi nafsu di sini sudah mengatakan saya sudah paling baik. Nah ini kadang-kadang bikin stuck ya. Udah saya kan kemarin udah sedekahnya, udah saya kan kemarin udah umrohnya, padahal masih bisa umrohnya. Udah saya udah paling ini sholat berjamaahnya. Tuh begitu tuh. Jadi menuntut untuk stuck di situ, tidak ingin menambah kebaikan kita. Ini godaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala melalui setan-setan yang selalu menggoda, membisikkan dalam nafsu-nafsu kita. Wala tabarrajat zawahirul mukawwanat illa wanadathu haqa'iquha. Dan tidaklah nampak juga ya, adanya makhluk-makhluk Allah atau sisi duniawi illa wanadathu haqa'iquha, kecuali memanggil akan dirinya ya, kebenaran-kebenarannya itu dun mukawwanat. Wa innama nahnu fitnatun fala takfur. Kata dunia, sesungguhnya kami ini adalah fitnah, fala takfur, maka janganlah engkau itu tergoda dengan ujian dunia. Nah ini, ketika kita lagi menapaki jalan kepada Allah, ternyata dalam perjalanan Allah bukakan tuh keberkahan buat kita. Urusan dunia udah nggak perlu dicari lagi, mudah dah urusannya ya. Ini kadang-kadang kita sudah ngerasa paling hebat, bahkan nggak sedikit juga ngerasa aneh wali, saya wali, banyak. Nggak sedikit juga ngerasa saya nabi ya kan, dulu begitu ya. Bahkan ada yang ngaku malaikat. Iya, siapa tuh? Iya, karena udah ngerasa begitu tuh. Banyak yang ngikutin, duitnya banyak, dunianya nggak berhenti tuh. Jadi ngerasa semua berpangku tangan nama saya wali, saya orang punya karamat, saya nabi, saya punya wahyu. Nah orang-orang yang butuh yang ngikutin, yang penting dapat duit. Ini nih ujian buat kita. Kayak halnya kita dah dikasih kelebihan nama Allah, rizkinya, apalagi punya jabatan, udah dah kita udah di mana tuh ya, kayak merasa udah paling di atas di antara mereka tuh gitu. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Padahal kita tahu tuh dunia ya, mau jabatannya, kekayaannya, uang dan lain sebagainya, itu ngomong sama kita, innama nahnu fitnatun wa fala takfur. Ini jabatan, ini kekayaan, fitnah, ujian buatmu, fala takfur, jangan tergoda. Justru jadikan apa yang Allah titipkan dengan jabatanmu, dengan kekayaanmu, bagaimana kamu bisa memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Begitu. Ini kan enggak, kadang-kadang kita begitu. Justru dengan amanah yang Allah berikan, baik jabatan, kekayaan, nah ini jadikan ladang untuk bagaimana kita semau-maunya. Fitnah, ujian. Justru ujian terbesar itu ketika kita punya apa-apa ya. Mau maksiat, modelnya apapun itu maksiat, mau judinya ya, mau minuman yang paling mahal ya, mau perempuan yang paling mahal, mau apa bisa dibayar pakai uang. Ketika kita punya uang, ujian besar ya. Merasa punya uang, punya kekayaan, anak istri ditelantarin segala macam demi untuk kesenangan dia di luar di mana-mana ya. Ketimbang ketika kita nggak punya apa-apa, mau ngapa-ngapain juga susah. Ujian besar. Begitu juga dengan jabatan, dengan posisi kita. Ketika punya jabatan, enak kita tunjuk sana tunjuk sini ya.
ambil hak orang lain karena merasa jadi pimpinan, sah-sah aja merasa begitu. Besok nggak mau, kalau nggak mau sekarang, besok nggak dikasih lagi, begitu. Kalau nggak punya apa-apa, mau lagu apa? Nggak punya kekuasaan, nggak punya kapasitas kita. Ini ujian. Padahal dunia itu adalah fitnah, ujian buat kita. Dan dunia yang kita miliki sekarang tidak akan pernah sedikit pun dibawa ke liang kubur bersama kita ketika meninggal dunia. Ya, punya rumah udah bukan satu lagi, 2, 3 dikontrakin sama orang bahkan. Ketika meninggal dunia, apakah itu ikut satu gitu? Yang dikontrakin, biarin yang diisi mah buat bini, buat anak. Yang dikontrakin di bawah gitu satu, enggak. Semuanya ditinggalin. Kita tinggalin, kita tanggalin. Tuh. Cuma nggak sadar, emas, ya, LM kita udah numpuk, dizakatin enggak, lupa. Ya, padahal kalau udah investasi emas wajib zakat. Kalau udah punya simpanan emas tuh 85 gram, jangan lupa zakat keluarin 2,5%-nya. Ingat itu. Jangan sampai enggak, nanti jadi azab buat kita. Ya. Orang-orang yang mencegah zakat kan jelas bagaimana Allah mengancamnya. Punya uang tabungan kita, ya, seharga emas 85 gram itu isi tabungan, wajib zakat. Patokannya begitu. Harga emas kapan? Sekarang, bukan emas dulu. Kalau dulu harga emasnya murah, kalau sekarang udah 2 jutaan. Berarti 85 gram berapa nilainya? 160, 170 jutaan. Punya uang 170 jutaan, sudah haul. Haul itu sudah setahun lamanya mengendap di rekening kita, zakatin 2,5%. Sekarang nggak dizakain, disayang-sayang. Ketika meninggal udah cuma jadi peninggalan doang, nggak ada manfaatnya, justru jadi azab buat kita nanti, dipinta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ya. Jadi oleh karenanya ingat sekali lagi, dalam hikmah ini ya, seseorang yang sedang meniti jalan untuk ma'rifat kepada Allah, lebih dekat lagi dengan Allah, mengenal Allah dengan seutuhnya, dalam perjalanannya biasanya akan digoda oleh setan seperti itu, merasa dirinya sudah lebih baik, merasa dirinya sudah sempurna, sehingga ketika sudah punya perasaan lebih baik, terbaik, sempurna, akan terhenti melakukan kebaikan. Tidak ada peningkatan kualitas ibadah dan kebaikan-kebaikannya karena merasa sudah cukup. Nah, ini yang tidak diharapkan. Padahal untuk melakukan kebaikan jangan pernah terhenti di situ, tapi terus tingkatin. Ya, terus tingkatin. Kalau kita sekarang istiqomah membaca Quran 1 bulan khatam, jangan terhenti di situ. Sebulan hatam, bisa nggak besok setengah bulan hatamnya 1 kali, bukan 1 bulan lagi. Tingkatin kualitasnya ya. Karena itu tadi timbul ketika kita sudah seperti itu, maka kita merasa sudah paling baik. Alhamdulillah, saya mah 1 bulan bisa hatam Quran, yang lain belum tentu. Nah, ini udah ngerasa baik, akhirnya udah kita stuck di situ melakukannya ya. Maka itu harus kita tepis, karena di depan kita apa yang kita cari itu adalah lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan yang kita lakukan. Sebaliknya juga, ketika kita dalam meniti jalan ma'rifat kepada Allah, Allah berikan apa namanya, pintu keberkahan dalam kehidupan berbentuk duniawinya ya. Kekayaannya Allah mudahin ya, kedudukannya Allah angkat dan lain sebagainya.
ini juga jangan sampai menjadikan pribadi yang sombong, pribadi yang takabur, merasa dengan dunianya dia bisa melakukan apa saja, merasa dirinya oh saya bisa begini begitu, padahal itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingat, dunia itu tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika dalam perjalanan suluk ya, perjalanan untuk ma'rifat kepada Allah, Allah berikan kelapangan rizki urusan dunianya, hati-hati ini ujian. Bisa enggak kita membawa amanah yang Allah berikan dalam perjalanan kehidupan ini? Jangan sampai justru apa yang Allah titipkan kepada kita ini menjadi sebuah azab, sebuah musibah yang sangat besar sepanjang kehidupan kita ya. Oleh karenanya sekali lagi, mudah-mudahan hati kita tata. Semua punya masa lalu, semua punya masa kelam, semua itu akan terhapus dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha ghafur. Ketika hamba-hamba mau bertaubat kepada Allah, maka tentunya setiap hari kita harus berubah untuk menjadi orang yang lebih baik lagi ke depan. Tapi dalam perjalanan untuk menapaki jalan yang baik ini tidak mudah, pasti banyak ujiannya. Nah, ujian-ujian semacam ini yang harus kita perhatikan sehingga kita tidak salah jalan lagi seperti semula. Kita justru ingin lebih baik lagi, justru ingin lebih dekat lagi dengan Allah. Jangan sampai ketika kita menapaki jalan yang baik ini, kita justru di mata Allah Subhanahu wa taala menjadi jelek. Karena apa? Karena merasa sudah lebih baik, merasa paling baik. Padahal kembali yang namanya sesuatu yang buruk itu, kejahatan yang paling jelek itu adalah merasa dirinya lebih baik dan sudah menjadi baik ya. Sekali lagi, mudah-mudahan istiqomah kita menjalankan proses kehidupan ini dengan kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Itu aja Ustaz ya. Berapa menit? Tanya jawab. Mau tanya jawab nggak apa-apa, dibebasin. Kalau mau tanya hikam boleh, nggak apa-apa ya. Sekali kita tanya jawab deh ya. Para hadirin mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan seputar tasawuf. Ya Pak Haji Asep. Kasih ini. Tidak melihat pakaian kita ya, jabatan kita dan sebagainya, tapi melihat hati ya, itulah mungkin pertanyaan saya, bagaimana sih untuk hati itu agar konsisten gitu, istiqomah gitu dalam kebaikan dan semua. Ya kadang-kadang di dalam hiruk pikuk pekerjaan dan sebagainya, kadang-kadang hati kita sudah suka terlindas oleh keadaan dan sebagainya. Kayak tadi lah, ketika kita sudah on the track lah, katakanlah ibadah dan sebagainya, kadang-kadang iblis ya ngebisikin gitu, kamu udah terbaik. Itu saya pikir manusiawi ya kayak gitu tuh. Oleh karena itulah saya pikir dengan kajian tasawuf ini ya penting ya. Kadang-kadang ya di satu sisi ada pihak-pihak yang apa sih tasawuf gitu apa gitu, padahal saya pikir bagaimana ya itulah menjadikan iman kita, melihat hati kita selalu on the track, bukan dengan akhirnya wajib lah untuk mempelajari dan melaksanakan. Saya kemarin ketemu dengan dari kampung lah, saya besok mau pulang katanya, mau khotaman ya. Beliau itu tergabung dalam dalam torekat gitu ya. Daerah situ kan daerah Kidul itu, Tasik itu ada torekat. Itu bagus kata saya.
ya cuman dia bilang saya masih kulitnya gitu, masih ini, nah itu gitu. Mungkin tadi pertanyaan saya, bagaimana sih kita agar hati kita selalu istiqomah, komitmen dengan ini. Jujur saya juga sampai saat ini ya masih ya goyah gitu ke hati kita, itu belum mendetek. Terima kasih. Rasulullah sempat mengatakan kepada para sahabat sepulangnya perang Badar, narji'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Sahabat, walaupun kita menang dan kita jumlah sedikit, kita menang mengalahkan musuh yang banyak, kita pulang tuh baru perang yang kecil. Ila jihadil akbar, ntar kita akan berhadapan dengan perang yang besar lagi. Wah, sahabat kaget, ini perang begini sedemikian dahsyatnya dibilang perang kecil. Akhirnya ada sahabat yang ngomong pada Rasulullah, wa mal jihadul akbar ya Rasulullah, perang apa lagi yang sangat besar ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu kita. Hawan muttaba. Hawa nafsu itu pengennya diikutin, karena memang hawa nafsu itu dikemasnya dengan sesuatu yang enak-enak. Nah, bagaimana kita supaya bisa istiqomah, bisa memerangi hawa nafsu? Nah, ini paling tidak ada 3 hal yang harus kita lakukan agar supaya kita selamat dari godaan setan, gitu. Sehingga kita nggak ngikutin hawa nafsu. Karena kalau nafsu, annan nafsa la ammaratun bisu, nafsu itu pasti nyuruh kepada hal yang jelek. Kalau sesuatu itu jelek, pastikan itu dari nafsu, ya. Kalau hati, nah itu hati nurani kita tuh nggak bisa dibohongin. Mohon maaf banget, ketika kita melakukan kesalahan, pasti hati kita ngomong, aduh, ngaku salah hati tuh, walaupun kita gengsi atau nggak ada yang tahu ini ngumpet-ngumpet. Kalau hati pasti merasa bersalah. Nah, caranya supaya hati kita selamat, hawa nafsu juga nggak diikutin, bagaimana? Yang pertama, yakni al-ilmu, dengan ilmu, ya tadi benar, dengan belajar. Gitu. Karena belajar ini penting supaya kita tahu teorinya, walaupun tasawuf bukan teori, praktek. Tapi kan untuk bisa praktek kita harus tahu teorinya, maka dipelajari ilmu tasawuf, ya. Jadi ketika kita hanya sebatas ngaji doang dalam ilmu tasawuf, belum dikatakan orang tasawuf, bukan sufi, bukan. Ketika kita sudah bisa mengamalkan dari apa yang dipelajari dengan ilmunya, maka disebutlah ahli sufi. Orang-orang yang bisa mengamalkan ilmu tasawuf. Nah, intinya apa? Supaya kita selamat dari godaan setan, maka harus didasari dengan ilmu diri kita tuh. Jadi kita akan tahu mana hak, mana batil, mana yang seharusnya kita lakukan, mana yang seharusnya ditinggalkan, gitu. Mana halal, mana haram. Al-ilmu. Makanya Rasulullah nyuruhnya kepada kita, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, ya. Jadi namanya belajar itu sepanjang hidup sampai mati, masuk ke liang lahat. Minal mahdi, dalam perut udah suruh belajar. Gimana ceritanya? Bawa buku sekolah? Enggak. Nah, ya. Sekarang kita dengar apa? Harus berikan rangsangan dengan musik dan lain sebagainya, kata dokter. Kalau kita enggak, 4 bulanan bacain Al-Quran, 7 bulanan bacain Al-Quran, ibunya, orang tuanya biar banyak baca Al-Quran. Itu merangsang pertumbuhan yang baik untuk anaknya di dalam perut, sudah diajarin. Namanya minal mahdi ilal lahdi, sampai masuk liang lahat. Udah masuk liang lahat masih kudu belajar juga.
Orang dulu kita di kampung ada talqin mayit, masukin kubur, habis dikubur ditalkinin, diajarin. Ya Abdullah atau ya Fulan bin Fulan, tar kalau seandainya datang ya dua makhluk Allah yang begini begitu gitu, jangan takut, jangan kaget, dia itu dua malaikat yang begini sama dengan kamu. Kalau seandainya mereka berdua bertanya, man rabbuka, ya siapa Tuhanmu, maka fakul bilisanin fasih, maka katakan dengan lisan yang fasih, Allahu Rabbi. Orang mati udah dalam kubur diajarin tuh orang-orang tua dulu. Sekarang nggak boleh talqin, nggak boleh itu. Dasar hadisnya ada aja jelas, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Orang masuk liang lahat udah masih belajar. Nah, buat mayatnya begitu di liang lahat, begitu juga kita yang hidup ketika memasukkan mayat ke liang lahat itu juga harus kita belajar. Makanya kafa bil mauti wa izoh, cukup dengan kematian itu adalah sebagai nasihat buat kita. Harusnya kita sadar besok kita bakal begini. Nah, kita bakal mikir mau melakukan maksiat dan lain sebagainya, bakal begitu. Waduh, ngeri. Enggak. Makanya kafa bil mauti wa izoh. Cuma kita kadang-kadang karahiyatul maut. Kita itu enggak pernah ingat sama kematian. Akhirnya hidupnya semaunya. Begitu. Ilmu modal pertama, biar selamat daripada godaan setan. Hati kita terjaga, istiqomah dalam kebaikan. Yang kedua, doa. Ad-doa silahul mukmin. Tetap doa harus disertai dalam setiap gerak langkah kita, upaya kita. Ya, barengi hidup kita dengan doa. Dan yang ketiganya, upaya doa sudah, berilmu sudah, maka berkawanlah dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang baik. Percuma kita punya tahu teorinya, tahu ilmunya, tahu teorinya, doanya iya, tapi bergaul dengan orang-orang yang gak baik, ya ikut gak baik lagi, nggak bisa terjaga tuh begitu. Harus pandai memilih teman, begitu. Paling tidak itu upaya kita untuk bisa istiqomah melaksanakan kebaikan. Itu kira-kira Ustaz. Mungkin ada lagi ya, Ustaz Akmal. Waalaikumsalam warahmatullahi dari sisi tasawuf menjaga kita terhadap aturan-aturan manusia, aturan-aturan seperti kita ada perintah oleh Nabi juga. Namun kebijakan-kebijakan seperti yang kita lihat saat ini, contohnya media sosial yang dikasih sekarang itu, dan kita dengan kantor itu kadang membuat hati kita itu kita bayar pajak saat dengan aturan pemerintah, tapi kok seperti itu. Jadi biasanya kita itu kalau seandainya itu yang jadi senjata andalan kita, hal-hal seperti itu kan manusiawi, ya kan? Nah, udah manusiawi, lumrah begitu. Manusia punya perasaan. Ingat kembali. Jadi kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia, ya. Jadi fitrahnya manusia memang dibekali dengan tadi akal, perasaan, lain sebagainya. Itu manusia. Nah, manusia ini berbeda dengan makhluk yang lain, maka dibekali dengan akal ini. Ya. Kesempurnaan manusia karena memiliki akal. Bukan hanya memiliki perasaan, tapi akal yang paling utama. Maka akal ini akan mengantarkan atau menjadi wasilah orang itu bisa menjadi mulia di mata Allah. Dengan apa? Tadi dengan cara diisinya dengan ilmu akalnya. Nah,
ilmu yang sudah kita ketahui, yang terekam dalam akal kita, nah, bukan hanya tersimpan, harusnya apa? Diamalkan. Karena Allah menginginkan keilmuan, pengetahuan yang sudah kita rekam dalam akal kita, yang sudah akal kita ketahui, maka itu harus diamalkan. Nah, itu. Nah, pengamalan ini yang luar biasa. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Jadi ilmu tanpa amal, maka bagaikan pohon tak berbuah. Begitu juga bahkan Al Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Zuban itu mengatakan fakullu man bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Siapa orang yang dia dengan ilmunya lam ya'malan, tidak mengamalkan, maka mu'azzabun min qabli ubadil wasan, ini orang akan disiksa oleh Allah sebelum orang-orang penyembah berhala. Mungkin menyembah berhala mereka nggak dapat dakwah, nggak terjun, akhirnya dia punya keyakinan begitu, Tuhannya berhala, Tuhannya api, atau Tuhannya pohon besar, karena nggak ada dakwah, nggak masuk tuh syiarnya. Boleh jadi. Nah, orang berilmu tapi nggak amalin ilmunya, nah ini mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Jadi bagaimana atuh solusinya, kan gitu ya? Agar supaya kita nggak ikut-ikutan punya perasaan begitu. Nah, ini kita itu harus pandai-pandai mencari menerima informasi. Ikut mendengar ghibah saja, ingat, ghibah itu kan sama aja kita sebagai pelaku ghibah. Sekarang mohon maaf, berita-berita yang ada sekarang itu bentuknya apa? Beritanya. Ghibah itu apa sih? Ngomongin kejelekan orang lain yang benar-benar itu nyata kejelekannya. Benar jelek diomongin. Itu namanya ghibah. Kalau kita ngomongin sesuatu yang bukan fakta, namanya fitnah. Yang fakta saja kita omongin, ghibah, dosa nggak? Dosa. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibba ahadukum ayyakula lahma akhihi fakarihtumuh. Ya, orang ghibah itu ibarat kata dia makan daging bangkai saudaranya sendiri. Nah, ini kadang-kadang kita yang kadang-kadang nggak bisa ngerem, termasuk saya juga sama, karena sekarang kita udah umul balwa, HP udah di genggaman dunia, udah di genggaman kita. Jadi informasi itu, ya, berita-berita ghibah itu kejelekan orang lain diberitakan, makanya ada infotainment segala macam. Kalau informasinya bagus bukan ghibah. Ghibah itu berita tentang seseorang, ya, kalau seandainya orang itu dengar tentang beritanya, orang itu nggak suka, namanya ghibah. Nah, kalau suka bukan ghibah, diceritakan kebaikannya, kira-kira suka nggak? Suka. Kalau kejelekannya pasti nggak suka, namanya ghibah. Dosa nggak? Dosa. Saya kan nggak ngomongin, saya cuma dengerin, sama pelaku ghibah. Nah, ini maksudnya gimana? Kalau bisa jangan terlalu memantau berita begitu, seolah-olah kita niat banget mau dengerin ghibah orang, gitu, ya. Kalau seandainya kita sengaja cari-cari, ya itu imbasnya, satu, kita nggak bisa jaga hati kita, akhirnya kita ikut ngomong, iya tuh, wah ya, jadi penyambung berita ghibah itu. Ya kan fakta, ya fakta, memang ghibah itu fakta. Maka gimana? Makanya orang-orang yang sudah benar-benar menapaki jalan tasawuf, yang sudah suluk makrifat kepada Allah, mereka nggak mau banyak berhubungan dengan orang-orang. HP udah nggak mau nih. Kalau kita kan masih tingkatannya tuh masih bertorikoh.
Tapi kalau sudah ma'rifat, lihat, mohon maaf, ada buya-buya yang di pegunungan ketemu aja susah, rumahnya mah bagus, tinggalnya di gubuk, udah menyendiri saja. Mereka tuh ingin bersih, menjaga dirinya dari hal-hal duniawi begitu. Nah, kita bagaimana? Ya, kita masih dalam makomnya, ya. Insya Allah dalam perjalanannya kita bisa belajar sedikit demi sedikit. Insya Allah mudah-mudahan juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang dalam proses perjalanan tariqah kita menuju ma'rifat kepada Allah. Intinya mah kalau dihukumi secara ini tidak boleh gitu ya, nggak boleh. Cuma ya begitulah kita. Insya Allah pada saatnya kita juga udah nggak mau banyak dengar urusan-urusan. Katanya aja sama ini orang tua kita udah nggak mau banyak pusing mikirin apa-apa. Kadang-kadang HP aja, nah udah ini. Kalau kita kan sekarang yang muda nih, termasuk saya, tiap hari tuh masih pegang HP aja, pengen ini segala macam, bahkan medsos masih punya. Ya, kalau udah kakek-kakek punya saja, wah mending main sama cucu dah, nggak mau puyeng kan gitu ya. Tuh, lebih baik menjaga hati. Insya Allah pada saatnya kita bisa seperti itu. Udah. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wassiril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina bibarakatika wa allimna libasa afiyatika ilman nafi'an ya zal jalali wal ikram. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqih sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam warzuqna kamalal mutabati lahu zahir wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau banyak salahnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.